Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 6B kelompok 3. Ini saya Hikmarin Anissa dengan NIM 43 sebagai moderator. Saya Fahira Kaisarani Rahman dengan NIM 39. Saya Humairah Al-Bijani dengan NIM 44. Saya Faiza Zahra dengan NIM 41. Saya Nurul Sisayuliana dengan NIM 55. Saya Ina Permatasari dengan NIM 48. Cerita yang akan kami bawakan berjudul Misteri Suara di Hutan Tengah Malam. Cerita ini bukan hanya tentang ketakutan akan hal yang tidak diketahui, tetapi juga tentang kekuatan, persahabatan, pentingnya saling menjaga dan belajar untuk tidak jahil kepada teman yang sedang takut. Mari kita ikuti bagaimana Ruru, Pipi, Koko, Beni, dan Mimi bekerja sama memecahkan misteri di hutan ini. Selamat menyaksikan! Suatu sore yang indah, 5 sahabat binatang pergi berkemah ke dalam hutan. Ada Ruru, si rubah pemimpin yang berani. Ada Pipi, panda yang ceria dan suka makan. Ada Koko, ayam yang agak penakut. Ada Beni, gajah si pelindung yang besar. Dan ada Mimi, tikus yang sangat jahil. Akhirnya, mereka pun sampai di tempat perkemahan. Teman-teman, akhirnya kita jadi berkemah bersama ya di hutan ini. Iya, aku paling semangat. Aku membawa roti, pisang, biskuit, dan jagung bakar yang banyak sekali. Pipi, tasmu isinya makanan semua ya? Kamu berkemah atau buka toko? Hei, kalau makanan kita itu bahaya tau Mimi. Gitu ya. Aku sebenarnya takut berada di hutan malam-malam begini. Tenang Koko, ada aku dan teman-teman yang akan menjagamu. Betul kata Beni, kalau kita bersama sahabat, rasa takut pasti akan berkurang. Tapi dasar Mimi tikus jahil, dia malah menakut-nakuti Koko. Kecuali di malam ada monster raksasa yang datang. Hah, nyam-nyamnya. Hei, jangan bercanda begitu ya Mimi. Aku beneran takut. Dia takut lah. Sudah. Ayo kita cari kayu bakar buat api unggun di sini. Ayo. Ayo. Malam pun tiba, suasana hutan menjadi sangat sepi dan gelap. Hanya ada cahaya dari api unggun mereka yang hangat. Untuk mencairkan suasana, mereka pun mulai mengobrol. Hangat sekali ya api unggunnya. Apa ini ceritanya? Jangan cerita seram, Pipi. Tolong jangan. Ya, Koko. Baru mulai saja kamu sudah ketakutan. Pipi, lanjutkan saja ceritanya. Harus
Koko sampai ketakutan, sampai gemetaran. Ayo kita bantu guru rubah menenangkan teman-temannya dengan berkata, teman-teman jangan panik ya, oke? 1, 2, 3. Teman-teman jangan panik. Hebat! Berkat bantuan dari penonton, Ruru mengajak semua sahabatnya untuk mencari tahu dari mana sih asal suara tersebut. Mereka berjalan beriringan sambil membawa senter. Ayo kita cari tahu dari mana suara itu berasal. Benar, ayo kita cari. Ayo, jangan ada yang tertinggal. Bagaimana kalau itu suara monster sungguhan yang lapar? Kita harus mencari tahunya, Koko. Kalau kita tidak mencari tahunya, kita akan ketakutan semalaman di sini. Benar, ayo kita cari bersama-sama, jangan ada yang tertinggal. Kalau ada monster yang datang, kok bisa aja ya makananmu? Enak saja, ini kan makananku. Ayolah, tidak mau, Tidak mau, tidak. Aduh, suaranya dekat sekali. Aku takut lagi. Ayo Koko, tarik napas dalam-dalam. Hembuskan. Tenang Koko, ada teman-teman di dekatmu. Lihat, di sana ada bayangan hitam yang bergerak-gerak. Mana? Monster! Monster! Takut. Lihat, itu hanya semak-semak yang bergerak karena tertiup angin malam. Kalian ini baru begitu saja sudah ketakutan. Wah, kalian ketakutan terus dari tadi. Ya panjang yang serem. Aduh Mimi, menjadi teman yang sedang ketakutan itu tidak baik loh. Perbuatan Mimi membuat Koko menjadi semakin sedih dan panik. Maafkan aku tadi hanya bercanda. Aku tidak bermaksud membuatmu menangis, Koko. Teman-teman, Takut tadi Mimi. lihatlah. Itu ada bayangan hitam yang ada di pohon besar itu. Apa sih? Itu Pipi. Ayo kita lihat bersama-sama, jangan ada yang tertinggal. Itu. Oh, itu pohon tua yang batangnya sudah rapuh dan bergoyang. Pantas saja rupanya seperti monster. Itu bukan monster. Coba lihat lebih dekat. Lihat. Suaranya sangat lezat. Nah, misteri terpecahkan. Suara brak dan duk tadi ternyata bukan suara monster hutan, melainkan suara batang pohon yang lapuk dan buah kelapa tua yang jatuh ke tanah. Jadi benar-benar bukan monster ya. Iya. Hutan ini aman untuk kita berkemah malam ini. Terkadang pikiran kita yang berlebihan membuat sesuatu yang biasa menjadi monster yang menakutkan, Koko. Hore, misteri sudah terpecahkan. Kita bisa makan perbekalan ini dengan tenang. Pipi, memang ya isi pikiranmu hanya makanan saja. Tapi bolehlah bagi makanannya. Kalau ini tetap saja meminta ya. Hati-hati. Ayo tutup lagi. Malam itu, 5 sahabat belajar banyak hal. Koko belajar mengendalikan rasa takutnya, Mimi belajar menghargai perasaan temannya, dan mereka semuanya tahu bahwa dengan persahabatan dan kerjasama, masalah apapun akan dihadapi dengan berani. Teman-teman, terima kasih ya sudah menemaniku dan membuatku jadi anak yang berani untuk malam ini. Sama-sama, Koko. Kan sahabat.
Semangat